Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semuanya sudah masuk ya ke Zoom. Sudah, Bu. Ya. Sudah absen juga kan di GCR ya? Sudah. Jangan lupa absen. Ya, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang sistem ekonomi. Mulai dari pengertian sistem ekonomi, terus jenis-jenisnya, dan ciri-cirinya. Sekarang, ini kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis sistem ekonomi. Hari ini, silahkan yang presentasi, silahkan untuk mulai. Saya serahkan ya ke tim yang presentasi hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi sistem ekonomi yang terdiri dari saya sebagai moderator, yaitu Rana Octaviana, NIM 10, dan rekan saya, Salsabila Putri Febriani, dengan NIM berapa ya, Sa? 1L019048. Nah, baik, sebelumnya saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Bentar. Materi yang pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua, lingkungan dapat terjaga. Untuk kekurangannya yaitu peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat alias stagnan. Kemudian yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sederhana. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat tukar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terpusat. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang terakhir yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Untuk kelebihan yang pertama yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi setiap individu. Jadi itu setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Untuk yang kedua yaitu timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas tinggi.
karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kemudian ada kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian ada sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang terakhir yaitu sering terjadi gejolak perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Sekian pemaparan dari saya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsabila. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberalis. Yang pertama, yaitu kelebihannya, yaitu setiap individu mempunyai kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Karena setiap individu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Lalu untuk kekurangannya yaitu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat. Lalu kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk memperebutkan pasar. Selanjutnya, mendorong semakin terlihat kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang terakhir, perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya yang pertama, pemerintah mudah dalam mengawasi jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang terakhir, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Lalu untuk kekurangannya, dapat mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, dan yang terakhir, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Untuk kelebihannya yang pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi, pemerintah dapat lebih fokus untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, terdapat kebebasan sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Kekurangannya yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang terakhir, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Sasa atas penjelasannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Bu Aisyah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk presentasi dari kelompok ini itu sangat bagus, terus juga udah jelas. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari jenis sistem ekonomi tradisional, terpusat, terus tadi ada apa pasar, terus sosialis dan campuran. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah jelas ya semuanya ya saya kira? Belum, Bu. Jelas, Bu. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membuat kuis sedikit kecil-kecilan. Nanti siswa yang saya tunjuk bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Untuk yang pertama, untuk Rena, coba kamu jelaskan pengertian dari sistem ekonomi dan sebutkan juga jenis-jenis dari sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi merupakan sekumpulan komponen yang terdiri dari unit-unit ekonomi serta lembaga ekonomi yang saling bertaut, yang saling terkait, berinteraksi, dan saling menopang serta saling mempengaruhi. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada 5 sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Ya, untuk Sasa, coba kamu sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat.
Baik, Bu, saya akan mencoba menjawabnya. Jadi, kalau sepengetahuan saya, ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat yang pertama, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat sebagai pelaksana. Yang kedua, yaitu menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Nanti kuis hari ini itu akan saya gabungkan dengan nilai tim kalian ya. Baik, Jadi Bu. yang akan nanti saya masukkan ke dalam nilai ujian. Oh ya, untuk terakhir, jadi setiap sistem ekonomi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena masing-masing sistem ekonomi itu memiliki tata cara dan aturan yang berbeda untuk mengatur masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Setiap sistem ekonomi yang digunakan itu dari setiap negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ideologi dan struktur ekonomi dari negara tersebut. Gitu ya, paham ya? Ya. Sekian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk tim yang tadi sudah presentasi. Terima kasih juga untuk anak-anak lain yang menyimak dengan baik ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama.